wabarakatuh. Saya akan membawakan drama yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, menginginkan kita lebih cepat. Ini memang sudah takdir anak. Ya sudah lah ya. Ya anakku yang sudah yang sudah. Di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Merah meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan untuk ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yaudah, Ibu pulang dulu ya. Oh ya, salamin buat Bawang Merah ya. Iya. 3. Pada akhirnya ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih jika yang ibu Bawang Merah juga bangga. Baiklah kalau begitu bagaimana denganmu Bawang Merah? Kamu main bego. 3. Aku setuju ya kan, Bu? Ya. 3. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat. Jika ayah Bawang Putih, mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat. Jika ayah Bawang Putih sedang berdagang, tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Enggak. Putih, kamu harus ngepel, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Baiklah, Bu. Putih, kamu juga harus membersihkan kamar yang berantakan. Iya kan? Enggak. Suatu hari ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Bawang Putih sebenarnya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit yang hampir menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah Putih mohon ayah jangan tinggalin Putih ya. Nah jikalau ayah pergi baik-baik ya nak. Iya ayah. Bu aku titip Putih ya. Ya ayah. Ayah jangan tinggalin Putih ya. Sejak saat itu Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih, hampir tidak pernah beristirahat. Kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian kamu harus memberi makan ternak, menyiram kebun, dan mencuci baju ke sungai. Lalu kamu harus menyetrika dan membereskan rumah. Ngerti? Ngerti, Bu. Namun Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintai seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu biasanya Bawang Putih membawa bakul bersih pakaian yang akan dicuci di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dia jalani. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menelusuri sungai untuk mencarinya. Aku harus bisa menemukan baju karena itu baju kesayangan ibu. Namun Bawang Putih tidak berhasil menemukannya dengan putus asa. Dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi.
Matahari mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap juluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Bibi, apakah Bibi melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukan dan bawa pulang. Ya, tadi saya lihat kalau kamu dengan cepat-cepat, jadi kau bisa membawanya. Baiklah, Bibi, terima kasih. Sama-sama. 3. Hari sudah mulai gelap, bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Permisi. Ya, ada apa? Saya Bang Putih nih. Tadi saya sedang mencari baju ibu yang saya hanyut dan sekarang kalau kemalaman, bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku, sayang. Padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak ngobrol dengan siapapun, itu bagaimana? Baiklah, Nek. Aku akan menemani Nenek selama seminggu, asalkan Nenek tidak saya bohongan. 3. Selama seminggu bawang putih tinggal bersama nenek itu. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek hari sudah seminggu, nenek pun memanggil bawang putih. Nah, sudah seminggu kau tinggal di sini dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu sesuai janjiku, kau boleh membawa baju pulang dan satu lagi kau boleh memilih salah satu dari lampu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah, Nek. Ayolah bawang putih. Ya sudah, Putih memilih yang kecil, Nek. Mengapa kamu memilih yang kecil? Saya tidak kuat membawa yang besar, Nek. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Bu, ini bajunya. Ya sudah, sana pergi. Baik, Bu. Bawang putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu yang terbelah berisi emas permata yang sangat banyak. Hah, emas? Ibu, aku dapat emas permata, Bu. Bawang merah dan ibunya pun langsung merebut emas dan permata tersebut. Hei, gembel! Kamu dapat dari mana emas ini? Ibunya, anjir. 3. Iya, dari mana? Aku mendapat emas permata ini dari mana? Waktu itu aku mencari baju itu lalu ada kemalaman menginap di rumah nenek pinggir sungai dan aku disuruh untuk menemani kami tidur selama aku itu memberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak itu. Baiklah, Bu. Jadi kamu harus pergi ke sungai. Baik, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu dia sampai di rumah nenek. 3. Nek, Nenek tahu tidak baju yang hanyut tadi? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama. Baiklah. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus. Karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya Nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silahkan. Kamu memilih salah satu. Sesampainya di rumah bawang merah, segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, sana pergi ke sungai cuci baju yang kotor. Baiklah, Ibu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut, tapi ternyata yang keluar bukan emas melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Amanat dari cerita bawang putih dan bawang merah adalah meski tidak ada hubungan darah, kita harus adil dan menyayangi sesama. Hal ini dibuktikan dengan bawang putih selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik meski ibu bawang merah selalu
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.